Halo sahabat, saudara, dan para pencari ilmu semuanya. Selamat datang di Training Center Syauki. Sudah lama tidak membuat video. Kali ini Syauki akan membahas sesuatu tentang brushless generator. Berdasarkan dari komen saudara kita Muhammad Murtado, di sini beliau menanyakan bagaimana jika terjadi kehilangan kemagnetan dan bagaimana caranya untuk membangkitkan ulang ketika genset akan digunakan. Ini pertanyaan yang cukup bagus. Ya, terima kasih untuk saudara kita Muhammad Murtado. Oke, langsung saja. Nah, pada dua video yang telah Syauki upload, di situ Syauki membahas tentang self-excited brushless generator dan juga ada PMG excited brushless generator. Dua-duanya brushless, tapi ada bedanya. Yang satu namanya self-excited, yang satu namanya PMG excited. Kemudian, mengapa disebut brushless? Sebelum ke situ, kita perlu pahami tentang konstruksi generator. Nah, untuk konstruksi generator, di situ kita tahu ada yang namanya stator, di mana dia adalah bagian yang diam, yang umumnya ada pada bagian tepi pada suatu generator. Dapat berupa kumparan maupun magnet. Kemudian ada rotor yang umumnya ada di bagian tengah. Dia bagian yang berputar yang dapat berupa kumparan atau magnet. Setelah itu ada bagian magnet. Ya, kalau bahasa Inggrisnya ini adalah bagian elektromagnet. Atau kalau di tempat kita itu adalah bagian medan magnetnya. Oke. Kemudian di sini bisa ada di posisi rotor ataupun stator, bisa juga dari permanen magnet maupun kumparan elektromagnet. Yang terakhir di sini ada namanya armatur atau jangkar, yang pastinya di sini berbentuk kumparan, di mana di sini adalah bagian yang bertugas memotong garis gaya listrik. Maksudnya memotong garis gaya magnet ya. Maaf belum direvisi. Oke, kalau begitu slide berikutnya, ini adalah salah dua ya, bukan salah satu ya. Jadi ada generator AC 3 fasa yang merupakan rotor armatur, di mana tempat kita mengambil tegangan itu dari bagian rotor, yang mengharuskan kita memiliki bagian yang namanya slip ring dan juga brush atau sikat arang. Kemudian di bagian kanan di sini ada generator AC 3 fasa armatur stator. Jadi di sini untuk armatur atau kumparan yang kita ambil tegangannya adalah di bagian statornya. Oke, untuk tipe yang kanan ini dia tidak menggunakan brush karena di bagian rotornya sudah berbentuk magnet. Nah, kenapa generator tidak dibuat yang brushless seperti ini saja? Nanti akan ada kelemahannya di sini. Baik yang fasa armatur rotor ataupun armatur stator di sini di dua gambar ini dia memiliki kelemahan. Kita tidak bisa mengatur yang namanya kemagnetan, kuat kemagnetan karena ini menggunakan magnet permanen. Kita hanya bisa mengatur untuk tegangannya itu adalah dengan cara memutar rotornya dengan cepat atau dengan lambat tergantung dari kebutuhan kita. Oke, kemudian ada versi lainnya di mana dua-duanya ini merupakan kumparan yang memiliki terminal, ada di terminal stator dan juga terminal rotor. Di mana terminal rotor nanti itu akan bertemu dengan sikat arang yang kemudian bertemu dengan yang namanya slip ring dan ke kumparan rotornya. Nah, untuk yang tipe kali ini saya ambil contoh saja. Ada satu bagian yang memiliki fungsi memberikan tegangan DC. Biasanya variabel DC power supply. Bisa variabelnya itu secara manual ataupun secara otomatis. Nah, di sini tegangan DC diberikan kepada kumparan rotor supaya kumparan rotor ini menjadi magnet konstan. Bukan magnet permanen ya, tapi magnet konstan, tidak berubah polaritasnya.
Sehingga nanti untuk pembangkitan listrik pada terminal stator dapat terjadi dan hasilnya bagus. Itu. Terus kemudian untuk kembali ke pertanyaan mengapa disebut brushless, pastinya di situ jawabannya adalah tidak menggunakan sikat arang atau brush. Salah satu kelebihan generator brushless ini adalah tidak memerlukan maintenance sikat arang. Apa yang perlu di maintenance? Nggak ada sikat arangnya. Seperti itu maksudnya. Di sini yang tadi ada self excited atau non PMG. Di situ akan ada diagramnya seperti ini. Untuk PMG excited di sini diagramnya adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini sama-sama memiliki generator utama di main stator dan main rotor. Ini yang kita ambil sumber listriknya untuk kita manfaatkan. Kemudian ada bagian yang sama lagi yaitu generator exciter. Yang fungsinya di sini adalah kita ambil tegangan di bagian rotor untuk dapat disuplai ke bagian main rotor. Sama di sini dua-duanya. Yang sebelumnya harus melewati yang namanya rectifier atau penyearah. Kemudian untuk PMG excited di sini ada satu generator lagi yaitu generator PMG. Merupakan generator yang memiliki satu bagian magnet yang berasal dari permanen magnet. Nah, untuk prinsip kerjanya silahkan lihat di link di bawah ini. Oke, yang sudah Syauqi sertakan. Kemudian apa saja perbedaan dari dua generator ini? Yang pertama ada jumlah generatornya. PMG excited memiliki 3 generator. Self excited memiliki 2 generator. Untuk jenis AVR biasanya itu berbeda. Saya ambil contoh brand S ya. Belum di endorse. Brand S ini power supply jenis AVR-nya berbeda. Untuk PMG excited itu power supply dan sensing terpisah. Untuk self excited di situ power supply dan sensing satu jalur. Yang ketiga itu energy flow berbeda. Yang keempat performanya juga berbeda. PMG excited lebih tangguh untuk starting motor dan mengatasi gangguan listrik. Karena untuk supply dari AVR itu terpisah dari jaringan utama. Kemudian self excited itu lebih cocok untuk beban yang minim tantangan. Dalam arti misal di sini starting motornya tidak terlalu besar. Itu lebih cocok. Kemudian ada harganya. Dengan segala kelebihan, PMG excited lebih mahal pastinya daripada self excited untuk kapasitas yang sama. Nah, untuk energy flow alternator non PMG atau yang self excited itu setelah teman-teman lihat di bagian video untuk self excited penjelasannya, kita bisa simpulkan untuk awalnya setelah rotor diputar maka akan ada energi dari exciter generator. Kemudian mengeluarkan listrik 3 fasa. Kemudian masuk ke rotating rectifier dan menjadi listrik DC untuk menyuplai main generator. Kemudian main generator mengeluarkan listrik 3 fasa untuk ke terminal outgoing dan juga untuk ke AVR sebagai power supply dan sensing. AVR akan memberikan output berupa listrik DC ke exciter generator. Ini untuk energy flow alternator non-PMG atau self-excited. Kemudian apa bedanya dengan yang PMG? Ini bedanya. Kalau kita tahu yang tipe PMG adalah ketika rotor diputar, maka nanti akan muncul listrik pada 2 generator. Exciter generator dan PMG atau permanent magnet generator. Kemudian dua-duanya ini akan mengeluarkan tegangan. Yang PMG untuk menyuplai AVR, exciter generator mengeluarkan listrik 3 fasa untuk dilanjutkan ke rotating rectifier. Sama, untuk mensuplai ke main generator. Dan nanti akan keluar
berupa listrik 3 fasa atau 1 fasa ya, maaf ya, tergantung dari desainnya. Kemudian dari main generator nanti ada sebagian yang masuk ke AVR, tapi yang alternator PMG sebagai sensing. Kalau untuk power supply di situ dari PMG. Ini untuk energy flow alternator. Nah, masalah utama dari excited generator seperti yang ditanyakan oleh saudara kita tadi, ya. Itu apa masalah utamanya? Ini yang membedakan dengan PMG, oke? Biasanya untuk self excited, maaf ini harusnya self excited generator ya. Masalah utama self excited generator di situ adalah seringkali outputnya itu hilang tegangan, tidak muncul listrik. Dikarenakan hilangnya kemagnetan atau sisa kemagnetan pada exciter stator. Kemudian apa penyebabnya? Yang pertama, jika generator dibiarkan diam dalam waktu yang lama, lama-lama kemagnetannya akan hilang. Dan itu bisa dipercepat lagi jika ada konduktivitas antara dua kabel exciter stator. Oke, seperti kita tahu kalau kumparan diberi listrik akan menjadi elektromagnet. Ketika dilepas dari sumber listrik tadi, kemagnetannya seolah-olah hilang. Karena jika didekatkan logam, maka logam tersebut tidak akan tertarik. Tapi sebenarnya di situ masih menyimpan kemagnetan. Ya, mirip seperti kapasitor yang menyimpan listrik tapi dalam bentuk muatan. Kalau kumparan ini menyimpan listrik dalam bentuk sisa kemagnetan atau medan magnet. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Nah, untuk exciter stator di sini memiliki dua kabel yang terhubung ke AVR. Lepaskan dulu kabel ini, kemudian lakukan step berikut ini. Ini adalah standar gambar yang paling safety dari suatu brand AVR dan juga generator. Sebut saja S gitu ya. Nah, ini ada baterai 12 sampai 24 volt. Yang negatif ketemu dengan kutub negatif dari output AVR. Yang pastinya di sini akan ketemu dengan exciter stator. Kemudian yang positif nanti akan ketemu dengan positif dari AVR atau ke exciter stator. Nah, di situ sebelumnya untuk lebih aman kita pakai dioda sebagai pengaman supaya tidak terbalik ya. Kemudian pakai fuse supaya nanti kalau ada sesuatu short circuit atau apa tidak merusak baterai. Ini langsung putus begitu ya. Kemudian di sini ada saklar atau tombol yang biasanya akan ada waktu. Kalau di merek S di situ ditentukan 5 detik. Stepnya adalah sebagai berikut. Di sini tadi sudah dijelaskan, hubungkan sirkuit sementara seperti pada gambar, lepaskan beban dari generator, otomatis begitu ya. Terus kemudian jalankan genset pada kecepatan nominal tanpa beban. Hubungkan switch selama kurang lebih 5 detik. Kemudian setelah muncul tegangan, hentikan genset dan lepaskan semua sirkuit sementara. Apakah harus seperti ini rangkaiannya? Untuk lebih aman memang harusnya seperti ini. Tapi kalau memang terpaksa, misal tidak ada fuse atau tidak ada dioda, rekan-rekan semua bisa langsung menempelkan positif dan negatif ke sini. Tapi hati-hati, jangan sampai terbalik dan jangan terlalu lama. Apalagi jangan sampai hubung singkat ya, karena tidak menggunakan saklar dan hanya disentuhkan saja. Itu cukup bahaya. Perlu perhatian lebih. Atau kalau ingin lebih aman lagi, tidak perlu di running, kita bisa menghubungkan positif dan negatif baterai ke exciter stator. Pastikan terminalnya itu sama seperti yang ada di AVR ini. Sebelum itu ini harus dilepas ya exciter statornya. Diberikan tegangan selama beberapa detik, setelah itu kita lepas, di situ kemagnetannya akan hadir kembali. Pasang ke AVR kemudian di running. Insya Allah nanti akan muncul tegangan seperti sedia kala. Nah, ini adalah untuk step-step mengembalikan sisa kemagnetan.
dari pertanyaan saudara kita tadi. Semoga dapat membantu rekan-rekan di tempat kerja rekan-rekan masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas atensinya. Sebarkan ilmu ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.